Jalan-jalan ke Ragunan bareng warga Gang Mawar. Hai, assalamualaikum teman-teman. Malam ini aku habis belanja. Dan belanjaan sebanyak ini tuh bukan buat aku, tapi ini adalah belanjaan untuk hadiah besok di acara Ragunan. Dan setelah 1 jam akhirnya aku udah selesai ngebungkus hadiahnya. Dan ini tuh sekitaran jam 11:30. Karena sudah malam, aku mau langsung tidur supaya besok nggak kesiangan. Dilanjutkan pagi harinya, ini tuh sekitaran jam 6 dan aku telat masuk bisnya. Dikarenakan masih ada yang belum datang, jadi kita tuh masih nyantai. Ini aku sapa-sapa dulu penumpangnya. BTW, ini adalah tur yang kedua kalinya bersama warga Gang Mawar. Dan tur yang pertama kali itu di tahun 2022 di Serang, Banten. Dan untuk tur yang kedua kalinya ini kita ke Ragunan. Karena orangnya sudah pada datang semua, jadi sebelum jalan kita berdoa bersama supaya di perjalanan lancar dan diberi keselamatan dari berangkat sampai pulang. Dikarenakan pak suami kerja dan gak bisa ikut, jadi aku cuma berdua sama anakku. Ngomong-ngomong, setelah selesai berdoa tadi, bisnya langsung jalan. Dan ini dia suasana di dalam bis. Kalau biasanya di bis rame pada nyanyi karaokean, tapi kali ini pada diem aja. Dan setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, kita sudah sampai di Ragunan. Kali ini kita masuk lewat pintu utara. Dikarenakan bisnya sudah parkir di tempat parkiran, jadi kita pada siap-siap untuk turun. Karena kan tadi kita tuh dari rumah jalan jam 6:30 dan nyampe sini 7:30. Jadi pas kita nyampe itu belum terlalu rame pengunjungnya. Dikarenakan tadi tuh pas berangkat kita tuh belum foto bersama, jadi kita tuh sebelum masuk ke dalam kita mau foto dulu. Dan setelah selesai foto, kita lanjut jalan masuk ke dalam. Karena tempat parkirnya yang gak jauh dari pintu masuk, ujuk-ujuk kita sudah sampai di pintu masuk. Karena kita datangnya rombongan, jadi kita nggak pakai kartu. BTW, kita tuh bawaannya banyak banget karena kita bawa makanan untuk makan bareng di dalam. Dan setelah beberapa meter kita jalan, akhirnya kita nemu tempat yang lebar. Dan ini dia, kita udah duduk di atas terpal. Padahal ini tuh baru 7:30, tapi ternyata pengunjung di dalam sudah banyak. Dikarenakan kita sudah selesai sarapan, jadi kita lanjut mau tukar kado. Untuk tukar kadonya ini cuma ibu-ibunya saja dan bapak-bapaknya cuma jadi penonton. Tapi bukan cuma jadi penonton saja, mereka juga ngerjain kita. Karena beberapa kali kita di prank. Begitulah kalau ibu-ibu disuruh tuker kado, yang ada suara teriakannya yang kencang. Dan setelah acara tuker kado dilanjutkan dengan lomba bapak-bapak. Karena balonnya sudah dipegang, pasti kalian tahu kan lombanya apa. Dikarenakan semuanya sudah ada pasangannya, jadi nggak perlu lama-lama, lomba joget balonnya dimulai. BTW, ini tuh ibu-ibu pada sibuk sendiri-sendiri ngerekam suaminya masing-masing. Karena suamiku tuh nggak ikut, jadi aku ngevideoin semuanya. BTW, ini tuh yang tadinya bersih rapi jadi pada mencar. Videonya aku persingkat, ujuk-ujuk tinggal 3 pasang lagi yang lagi pada joget. Biar nggak kelamaan, mereka diperbolehkan untuk saling mengganggu satu sama lain. Dan setelah colek-colekan, akhirnya tinggal 2 pasang lagi. Walaupun tinggal 2 pasang lagi, ternyata mereka kelamaan, jadinya suruh sweet aja. Dan akhirnya lomba joget balon ini dimenangkan oleh Pak Sarengat dan Pak Joko. Setelah selesai lomba joget balon, kita dilanjutkan dengan lomba ibu-ibu. Dan untuk lomba ibu-ibunya ini ada lomba PBB yang langsung dipimpin oleh komandan kita. Kalau lomba PBB ini tuh cepet banget selesai karena ibu-ibunya tuh harus fokus. Kalau yang nggak fokus pasti bakalan gugur. Dan setelah selesai lomba ibu-ibu, dilanjutkan lomba anak-anak. Untuk lomba anak-anaknya ini sendok kelereng, dan pertama kali mulai anakku sudah jatuh duluan. Gak butuh waktu lama, ini dia pemenang lomba kelerengnya. Setelah lombanya selesai, dilanjutkan dengan pembagian hadiah. BTW, ini tuh aku lagi jadi MC bagi-bagiin hadiahnya. Dikarenakan aku tuh tadi juara 3 PBB, jadi aku dapat hadiahnya. Dikarenakan acara lombanya sudah selesai, jadi waktunya kita acara bebas. Dan ini tuh sekitar jam 10, tapi pengunjungnya sudah banyak. Dan setelah kita jalan beberapa meter, binatang yang pertama kali kita lihat adalah gajah. Karena ternyata kita duduk di belakang tembok gajah. Tapi di sini kita ngelihat gajahnya nggak lama-lama karena tujuan kita itu untuk naik odong-odong. Dan setelah kita jalan antri, akhirnya kita naik odong-odong. Bisa dilihat betapa bahagia kami naik odong-odong ini. Ngomong-ngomong, kita tuh kayak anak TK yang baru pertama kali naik odong-odong. Karena saking senengnya bisa jalan bareng-bareng sama tetangga. Dan setelah kita diajak muter-muter sama odong-odong ini, gak lama kita sudah turun. Dan setelah naik odong-odong tadi, sebagian ada yang pulang dan sebagian lagi ada yang misah. Tapi kami berenam memutuskan untuk masuk ke kandang gorila. Untuk masuk ke kandang gorila ini pakai kartu, karena aku udah punya kartunya, jadi aku cuma isi saldonya. Dan setelah antri pengecekan barang, akhirnya kita sampai di dalam. Ternyata anakku dan temennya itu gak sabaran, mereka
sudah lari-lari naik ke atas. Emak bapaknya ditinggalin. Padahal niatnya tuh mau foto-foto dulu di bawah, tapi ternyata mereka tuh udah gak sabaran. Karena anakku tuh pernah kesini pas bulan Februari, jadi dia udah lumayan tahu area sini. Dari atas sini kita bisa lihat gorila di bawah. Tapi ini pas aku ngeliat ke bawah nggak nemu gorilanya. Padahal bulan Februari lalu itu aku kesini sama pak suami dan anakku tuh kita ngeliat gorilanya di bawah ada tapi nggak tahu kenapa ini gorilanya nggak ada. Apa mungkin dia lagi pada tidur? Atau mungkin mereka lagi pada tidur di bawah semak-semak karena ini cuacanya lagi panas banget. Dan ini kita di atas cuma sebentar karena anakku minta turun, dia pengen masuk ke dalam goa. Nah ini dia, kita ujuk-ujuk udah di depan goa. Kalau orang yang baru pertama kesini itu pasti mikirnya ini tuh goa hantu. Padahal di dalam itu banyak lampu dan pakai AC juga jadi dingin. Aku aja sampai betah di dalam karena kita bisa ngadem. Selain itu kita juga bisa ngelihat orang utan secara dekat. Tapi sayangnya ini orang utannya lagi ngumpet di dalam kandang. Padahal waktu itu pas kita kesini tuh orang utannya lagi mainan di pohon. BTW kita di sini lumayan lama ya, hampir sejam kita duduk di sini ngadem dan istirahat. Dan setelah kita melanjutkan perjalanan kita nemu kaca lagi, ternyata ada orang utannya lagi jalan. BTW ini bukan suami aku ya, ini tuh tetangga. Dia tuh masih muda banget dikarenakan tadi dia ketinggalan rombongan anak mudanya. Jadi dia ikut muter-muter sama kita. Dan setelah kita jalan akhirnya kita keluar dari guanya. Ngomong-ngomong pas keluar gua itu berasa panas banget, mana kita lupa nggak bawa air minum. Jadi kita pada kehausan karena di dalam sini nggak ada yang jualan air minum. Walaupun di sini setiap sudut banyak air keran yang bisa diminum, tapi karena kita nggak bawa botol minum jadi kita juga nggak bisa minum. Karena kita semua sudah kehausan jadi kita lanjut jalan lagi. Dan akhirnya kita sampai di tempat yang masuk tadi. Tapi sebelum kita keluar kita nyempetin foto-foto dulu di situ. Karena kan tadi pas berangkat anak-anak udah nggak sabar langsung naik ke atas. Dan setelah keluar kita tuh langsung beli aqua, terus kita lanjutkan perjalanan. Ngomong-ngomong ini anak-anak waktu pas aku tanya mau lihat apa, ternyata mereka pengen lihat singa dan macan. Tapi sepanjang perjalanan lagi-lagi kita ngelewatin orang hutan. Tapi sayangnya pas kita ngelewatin orang hutannya tuh nggak tahu lagi ngumpet di mana, apakah lagi tidur. Dan pas kita lagi jalan mau nyari macan, ternyata aku ketemu saudaraku di sini. Padahal kita tuh nggak janjian dan kita masing-masing juga nggak tahu kalau lagi pada di sini. Karena aku dan saudaraku ini nggak ngelihat status. Dan kalaupun tahu lagi di sini, kalau kita janjian juga ketemunya bakalan susah karena Ragunan itu luas banget. Tapi qadarullah kita dipertemukan gak sengaja pas lagi jalan. Jadi kita memutuskan jalan bareng untuk lihat binatang-binatang yang di sini. Dan pas kita lagi nyari-nyari singa dan macan, ternyata kita dikabarin kalau suruh kumpulnya itu jam 2. Jadi kita buru-buru balik ke base camp padahal perjanjiannya itu kumpul jam 3. Dan ternyata pas kita sampai mereka sudah pada ngumpul semua, cuma nungguin kita doang. Tapi pas kita sampai mereka mau nungguin kita makan dulu. Dan setelah kita selesai makan lanjut kemas-kemas dan pulang. Dan tadi aku juga udah pamitan sama saudaraku karena mereka kebetulan tinggalnya di Jakarta Utara. Ngomong-ngomong pas aku jalan aku ngeledekin anak-anak muda, ini aku suruh saya hello dulu ke kamera. Gak terasa setelah kita jalan ujuk-ujuk kita sampai di pintu keluar. Karena anakku tuh sudah gede jadi dia jalan sama temen-temennya. Karena kita tuh sudah pada kumpul semua, kita nggak lama langsung naik ke bis. Dan videonya aku persingkat, ini ujuk-ujuk kita sudah sampai. Dikarenakan bisnya nggak bisa masuk ke perumahan karena lagi ada perbaikan jalan. Jadi kita turunnya di pinggir jalan. Pas kebetulan kita mau jalan ada pickup lewat, jadi kita ikut naik. Karena kita sudah mau sampai rumah, jadi videonya cukup sampai di sini dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.